Kasus Luz Maria Lopez terjadi di Guatemala, negara dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Menurut berbagai laporan, puluhan kasus kekerasan terjadi setiap minggunya, dan sebagian besar merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak kasus pembunuhan perempuan di sana bahkan tidak pernah terpecahkan. Di negara yang indah namun berbahaya inilah tragedi Luz Maria Lopez Morales terjadi. Kisah hidup Luz Maria awalnya tampak seperti cerita cinta yang indah. Namun akhirnya hidup perempuan muda itu berakhir tragis. Tubuhnya dibakar, dimasukkan ke dalam plastik, lalu dibuang ke saluran air oleh pria yang selama bertahun-tahun terus ia maafkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Luz Maria Lopez Morales lahir pada 17 Maret 1995 di San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz, Guatemala. Ia berasal dari keluarga sederhana dan merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Sejak kecil, Luz Maria dikenal dekat dengan kakaknya Omar. Saat masih bayi, Luz Maria hampir meninggal akibat gangguan usus serius. Ia harus menjalani operasi besar, dan dokter saat itu tidak bisa menjamin keselamatannya. Namun ibunya terus berdoa dan berharap putrinya bisa sembuh. Keajaiban pun terjadi. Luz Maria berhasil bertahan hidup dan tumbuh sehat tanpa gangguan perkembangan. Semasa sekolah, Luz Maria aktif dalam olahraga seperti senam dan atletik. Ia juga menyukai tari klasik. Kepribadiannya yang ramah dan mudah bergaul membuatnya memiliki banyak teman. Dalam pelajaran, ia cukup menonjol terutama di bidang humaniora. Setelah lulus sekolah, Luz Maria melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri di Guatemala. Ia mengambil jurusan hukum dan tertarik mendalami bidang kriminalistik karena sejak lama menyukai dunia investigasi. Pertemuan yang mengubah hidupnya terjadi ketika ia masih kuliah. Suatu hari, Luz Maria dan ibunya pergi ke sebuah dealer kendaraan di Coban, ibu kota Alta Verapaz, untuk membeli motor sebagai hadiah ulang tahun kakaknya. Di sana, mereka dilayani seorang pegawai muda bernama Jorge Rafael Zea Mejia. Jorge bersikap sopan dan sangat perhatian. Setelah membantu memilih kendaraan, ia mulai menghubungi Luz Maria melalui nomor telepon yang ditinggalkan di dealer. Awalnya hanya membahas pembelian mobil, tetapi lama-kelamaan percakapan mereka menjadi lebih pribadi. Jorge akhirnya mengajak Luz Maria bertemu di sebuah kedai kopi. Luz Maria yang juga tertarik pada pria itu menerima ajakannya. Meski Jorge setahun lebih muda, hal itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Hubungan mereka berkembang sangat cepat, dan keduanya merasa telah menemukan cinta sejati. Hanya beberapa bulan setelah berpacaran, mereka memutuskan tinggal bersama. Keluarga sebenarnya merasa hubungan itu berjalan terlalu cepat. Tetapi pasangan muda tersebut tetap melanjutkan rencana mereka hingga akhirnya menikah sekitar 6 bulan kemudian dalam acara sederhana yang hanya dihadiri keluarga dekat. Namun tanda-tanda masalah sebenarnya sudah muncul sejak hari pernikahan mereka. Tempat acara mendadak mengalami kendala sehingga pesta hampir dibatalkan. Mereka terpaksa mengeluarkan biaya tambahan besar agar pernikahan tetap bisa berlangsung. Tentang Jorge sendiri, tidak banyak informasi yang diketahui publik. Ia lahir tahun 1996 dan berasal dari Santa Catarina Pinula. Ia tumbuh dalam keluarga miskin bersama adiknya Pablo. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Jorge sebagai pribadi yang tertutup, sulit bergaul, dan mudah marah. Ia juga dikenal memiliki masalah dalam mengendalikan emosi. Meski begitu, ketika bertemu Luz Maria, Jorge berusaha keras mendapatkan cintanya. Ia tampak terburu-buru menikah, seolah takut kehilangan perempuan tersebut. Sejak awal, keluarga Luz Maria sebenarnya merasa tidak nyaman dengan Jorge. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuat mereka curiga, meski mereka tidak bisa menjelaskan alasannya. Namun mereka juga gagal membujuk Luz Maria untuk membatalkan pernikahan. Tak lama setelah menikah, Luz Maria hamil. Karena belum menyelesaikan kuliahnya,
ia kesulitan mencari pekerjaan tetap. Di saat yang sama, Jorge juga kehilangan pekerjaannya dan tidak terlalu berusaha mencari pekerjaan baru. Setelah putri mereka lahir dan diberi nama Alice, kondisi ekonomi keluarga semakin memburuk. Mereka kesulitan membayar kontrakan, bahkan membeli kebutuhan sehari-hari. Jorge lalu membujuk istrinya untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. Awalnya, Luz Maria menolak, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Dengan bayi kecil di tangan dan tanpa uang, ia akhirnya setuju untuk pindah. Ibunya, Aura Morales, berkali-kali meminta Luz Maria kembali ke rumah keluarga mereka. Namun Luz Maria selalu mengatakan semuanya akan segera membaik dan meminta ibunya tidak khawatir. Suatu hari, Aura datang mengunjungi putrinya dan dibuat syok oleh kondisi yang dilihatnya. Luz Maria terlihat sangat kurus dan lemah. Ia mengaku hanya makan sekali sehari dalam porsi kecil. Keluarga Jorge bahkan tidak merasa perlu memberi makan menantu mereka dengan layak. Saat itu, Luz Maria masih menyusui putrinya yang masih kecil. Kondisi kekurangan gizi yang dialaminya tentu membahayakan bukan hanya dirinya, tetapi juga kesehatan sang bayi. Namun kelaparan hanyalah sebagian kecil dari penderitaan yang ia alami di rumah keluarga suaminya. Di sana, Luz Maria terus dihina dan diperlakukan buruk oleh adik laki-laki Jorge. Pria itu sering marah karena terganggu oleh tangisan bayi dan keberadaan barang-barang anak di rumah. Beberapa kali ia melempar barang ke arah Luz Maria. Dalam satu kejadian, botol susu yang dilemparnya sampai mengenai Alice yang sedang berada dalam gendongan ibunya. Yang paling menyakitkan, Jorge hanya diam melihat semuanya. Ia tidak pernah membela istri maupun anaknya, seolah mereka bukan keluarganya sendiri. Aura Morales berkali-kali meminta putrinya pulang ke rumah keluarga mereka. Akhirnya, Luz Maria memang pergi meninggalkan rumah mertua bersama anaknya. Namun tak lama kemudian, Jorge datang memohon agar ia kembali. Ia berjanji akan mencari pekerjaan dan memperbaiki hidup mereka. Luz Maria setuju, tetapi dengan syarat mereka harus tinggal terpisah dari orang tua Jorge. Tak lama setelah itu, hidup Luz Maria mulai berubah ke arah yang lebih baik. Setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya, ia diterima bekerja di kantor kejaksaan Guatemala. Kecerdasan dan sifatnya yang disiplin membuatnya cepat dihormati rekan kerja dan perlahan karirnya berkembang. Keuangan keluarga juga mulai membaik. Mereka bahkan mampu membeli mobil. Namun semua itu hampir sepenuhnya berkat kerja keras Luz Maria. Sementara Jorge masih belum memiliki pekerjaan tetap dan lebih sering hidup dari penghasilan istrinya. Seiring waktu, sifat asli Jorge semakin terlihat. Ia pemalas, mudah marah, dan sangat posesif. Ia jarang bekerja, lebih sering menghabiskan waktu di rumah minum bir bersama teman-temannya sambil memakai uang hasil kerja keras istrinya. Jorge juga sangat pencemburu. Ia mengontrol hampir seluruh kehidupan Luz Maria. Ia melarang istrinya berteman dekat dengan rekan kerja, memeriksa ponselnya, membaca pesan-pesannya, bahkan melarangnya memiliki media sosial. Di rumah, pertengkaran terjadi hampir setiap hari. Jorge sering marah tanpa alasan jelas dan selalu menyalahkan istrinya atas semua masalah keluarga. Ia juga beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Luz Maria. Para tetangga sering mendengar teriakan dari rumah pasangan itu. Mereka juga beberapa kali melihat luka memar di tubuh dan wajah Luz Maria. Sebenarnya, Luz Maria sudah berkali-kali mencoba meninggalkan suaminya. Ia pernah membawa Alice kembali ke rumah orang tuanya dan berniat mengajukan perceraian. Namun setiap kali Jorge datang menangis, berlutut minta maaf, dan berjanji berubah, Luz Maria selalu luluh dan memberinya kesempatan lagi. Padahal kedua orang tuanya terus memohon agar ia meninggalkan pria tersebut. Pada 15 Desember 2020, setelah pertengkaran hebat yang disertai kekerasan fisik, Luz Maria membawa Alice pergi ke rumah ibunya sambil menangis. Sehari kemudian, Jorge datang menyusul. Tidak jelas apakah ia benar-benar ingin memperbaiki hubungan atau hanya ingin mengambil mobil mereka. Ia kembali berjanji akan berubah.
Ia mengaku sudah mendapatkan pekerjaan dan bersumpah tidak akan pernah memukul istrinya lagi. Dan sekali lagi, Luz Maria mempercayainya. Ia kembali ke apartemen bersama Jorge. Namun pada pertengahan Januari 2021, Luz Maria menelepon ibunya sambil mengeluh. Jorge ternyata belum juga bekerja dan bahkan mengambil uang hasil kerjanya hingga mereka kembali kesulitan keuangan. Ibunya merasa kasihan pada putrinya dan berjanji akan memberikan uang untuk kebutuhan Luz Maria dan Alice sampai gaji berikutnya cair. Mereka sepakat bertemu pada pagi 19 Januari 2021. Tetapi hari itu Luz Maria tidak pernah datang. Telepon dan pesan juga tidak dibalas, sesuatu yang sangat tidak biasa baginya. Keesokan harinya, Aura mendatangi kantor kejaksaan tempat putrinya bekerja. Di sana, ia mengetahui bahwa Luz Maria sudah 2 hari tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi siapapun. Di saat yang sama, Jorge juga muncul di kantor kejaksaan sambil berpura-pura mencari istrinya. Ia mengaku mereka kembali bertengkar dan menduga Luz Maria pergi ke rumah ibunya karena marah padanya. Namun Aura langsung merasa ada yang tidak beres. Ia yakin menantunya sedang berbohong. Hari itu juga, ia pergi ke kantor polisi agar pencarian segera dimulai. Pihak berwenang kemudian mengaktifkan sistem pencarian nasional Guatemala bernama Alerta Isabel Claudina, sistem darurat khusus untuk perempuan hilang. Sejak awal, Jorge langsung menjadi tersangka utama, bahkan bisa dibilang satu-satunya tersangka. Luz Maria tidak memiliki musuh, dan orang terakhir yang diketahui melihatnya hidup adalah Jorge sendiri. Meski begitu, Jorge terus menyangkal keterlibatannya. Ia mengaku ikut panik mencari istrinya dan marah karena dicurigai polisi. Namun keterangannya terus berubah-ubah. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa tidak segera melapor ke polisi saat istrinya menghilang. Ia juga tidak mampu menjawab dengan jelas kenapa tidak pergi ke rumah mertuanya jika benar mengira Luz Maria berada di sana. Saat polisi masih melakukan pencarian, sebuah penemuan mengerikan terjadi pada 22 Januari 2021. Beberapa pekerja kota sedang membersihkan saluran drainase yang tersumbat di pinggir jalan ketika mereka menemukan kantong plastik besar berisi sesuatu yang hangus terbakar. Ketika diperiksa lebih dekat, mereka sadar benda itu adalah jasad manusia. Polisi segera datang ke lokasi dan menduga mayat tersebut adalah Luz Maria Lopez Morales yang saat itu sedang dicari di seluruh Guatemala. Hasil forensik kemudian memastikan bahwa jasad itu memang milik Luz Maria. Meski tubuhnya rusak parah akibat dibakar, keluarga korban tetap berhasil mengenalinya. Yang membuat kasus ini semakin menyeramkan, jasad Luz Maria ditemukan tidak jauh dari kantor kejaksaan tempat ia bekerja. Area tersebut diketahui minim penerangan dan tidak memiliki kamera pengawas. Meski tubuh Luz Maria dibakar hingga rusak parah, ahli forensik masih bisa menemukan bukti jelas bahwa ia mengalami penyiksaan brutal sebelum meninggal. Tubuhnya penuh luka akibat pukulan. Terdapat beberapa patah tulang, pendarahan dalam, serta bekas cekikan yang sangat dalam di lehernya. Penyebab kematian akhirnya dipastikan karena asfiksia atau kehabisan nafas akibat dicekik. Sejak awal, keluarga Luz Maria tidak pernah ragu bahwa Jorge adalah pelakunya. Jorge langsung ditahan polisi, sementara penyidik mulai membedah kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Dari sanalah terungkap bahwa selama bertahun-tahun, Luz Maria hidup dalam hubungan penuh kekerasan. Dalam proses penyelidikan, Aura Morales menyerahkan sebuah rekaman audio mengerikan yang dikirim secara anonim oleh seseorang yang tinggal di sekitar apartemen pasangan itu. Diduga orang tersebut sering mendengar pertengkaran mereka, dan malam itu memutuskan merekam suara dari rumah Luz Maria tanpa menyangka semuanya akan berakhir dengan pembunuhan. Dalam rekaman itu, terdengar jelas Luz Maria menjerit, menangis, dan memohon pertolongan. Di latar belakang terdengar suara tangisan kecil Alice. Aura sangat hancur mendengarnya. Ia mengatakan bahwa jika saja orang yang merekam itu segera memanggil polisi, mungkin putrinya masih hidup.
Namun hingga akhir penyelidikan, identitas pengirim rekaman tersebut tidak pernah diketahui. Kasus ini langsung memicu kemarahan besar di Guatemala. Ribuan orang turun ke jalan menuntut keadilan bagi Luz Maria dan mengecam tingginya kasus femicide di negara itu. Meski sudah ditahan, Jorge tetap bersikeras dirinya tidak bersalah. Ia mengaku pagi itu hanya mengantar istrinya bekerja seperti biasa sebelum Luz Maria menghilang. Rekaman CCTV memang menunjukkan mobil pasangan tersebut melintas menuju arah kantor kejaksaan tempat Luz Maria bekerja. Namun kaca mobil yang gelap membuat polisi tidak bisa memastikan apakah Luz Maria benar-benar berada di dalam mobil saat itu. Yang lebih mencurigakan, tidak ada satupun rekaman yang memperlihatkan Luz Maria turun dari kendaraan. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di apartemen pasangan tersebut dan menemukan banyak bercak darah yang sudah dibersihkan, serta bekas tubuh yang seperti diseret di lantai. Temuan ini mengarah pada dugaan bahwa pembunuhan terjadi di dalam rumah mereka sendiri. Kecurigaan itu semakin kuat setelah penyidik menemukan serpihan jaringan tubuh terbakar di bagasi mobil keluarga mereka. Penyidik juga menaruh perhatian pada pembelian yang baru dilakukan pasangan itu, yaitu sebuah kasur ortopedi yang dibungkus plastik polietilen tebal. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan plastik tersebut identik dengan plastik yang digunakan untuk membungkus jasad Luz Maria. Beberapa tetangga juga memberi kesaksian bahwa Jorge sering menghina dan mengancam istrinya. Bahkan beberapa hari sebelum Luz Maria menghilang, Jorge pernah berteriak bahwa ia akan membunuh istrinya jika perempuan itu meninggalkannya, lalu menyembunyikan jasadnya agar tidak pernah ditemukan siapapun. Berdasarkan bukti forensik dan keterangan para saksi, penyidik akhirnya menyusun kronologi mengerikan malam pembunuhan itu. Pada malam 19 Januari 2021, pasangan tersebut kembali bertengkar hebat. Jorge yang memang dikenal sulit mengendalikan amarah mulai memukul Luz Maria berkali-kali hingga perempuan itu menjerit meminta tolong. Tetangga mendengar teriakan tersebut tetapi tidak ada yang menelepon polisi. Dalam penganiayaan itu, Jorge mematahkan hidung istrinya dan menyebabkan luka di kepala korban. Setelah itu, ia mencekik Luz Maria dengan tangan kosong hingga tewas. Setelah membunuh istrinya, Jorge mencoba menghilangkan jejak. Ia menyeret tubuh Luz Maria ke area belakang rumah, menyiramnya dengan cairan pembakar, lalu membakarnya. Namun api dan asap yang muncul terlalu besar. Bau daging terbakar mulai menyebar, dan Jorge takut tetangga curiga. Ia akhirnya memadamkan api, membungkus tubuh istrinya dengan plastik, lalu membawa jasad itu menggunakan mobil untuk dibuang ke saluran drainase di area sepi yang minim kamera pengawas. Hal yang paling mengerikan, semua itu terjadi di depan putri kecil mereka yang saat itu baru berusia 3,5 tahun. Tangisan Alice bahkan terdengar jelas dalam rekaman audio yang diberikan kepada polisi. Penyidik percaya Jorge berusaha membuat alibi dengan memanfaatkan sedikit pengetahuan forensik yang ia pelajari dari buku-buku milik istrinya. Keesokan paginya, ia sengaja melewati rute biasa menuju kantor kejaksaan agar terlihat seolah-olah sedang mengantar Luz Maria bekerja. Setelah itu, ia mulai berpura-pura ikut mencari istrinya dengan menelepon keluarga dan rekan kerja korban. Saat persidangan berlangsung, pengacara Jorge berulang kali mencoba menunda proses hukum. Mereka menyebut seluruh bukti hanya bersifat tidak langsung dan tidak cukup untuk membuktikan pembunuhan. Pihak pembela bahkan meminta agar Jorge dipindahkan ke tahanan rumah sambil mengklaim ia depresi karena dituduh membunuh wanita yang dicintainya. Namun bukti paling penting datang dari ponsel Luz Maria. Polisi menemukan bahwa setelah pembunuhan terjadi, Jorge masih memegang ponsel istrinya dan mengirim pesan kepada beberapa orang untuk menciptakan kesan bahwa Luz Maria masih hidup. Data lokasi ponsel juga menunjukkan bahwa ponsel Luz Maria terus bergerak bersama ponsel Jorge sepanjang hari itu. Selain itu, saat ditangkap, tubuh Jorge penuh luka gores dan memar yang diduga berasal dari perlawanan korban. Salah satu luka paling jelas berada di bagian lehernya.
Meski beberapa bukti biologis rusak akibat pembakaran tubuh korban, jaksa tetap menuntut hukuman maksimum. Setelah beberapa kali tertunda akibat pandemi COVID-19, Pengadilan Guatemala akhirnya menjatuhkan putusan pada Oktober 2022. Jorge Rafael Zea Mejia dinyatakan bersalah atas pembunuhan brutal terhadap istrinya dan dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Hak asuh Elis kemudian diberikan kepada kakek dan nenek dari pihak ibu. Mereka mengatakan bahwa kini satu-satunya alasan mereka tetap kuat menjalani hidup adalah demi cucu kecil mereka. Dan bagi Elis, yang tersisa hanyalah kenangan samar tentang malam ketika tangisan ibunya tidak pernah benar-benar didengar siapapun. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.